buat dia. Oke, silahkan. Anggap aja Siva mau memberikan solusi buat Ayah agar bisa ketemu dengan Edo. Gimana, Nak? Silahkan. Jadi kan itu bisa itu bisa lewat BCD dulu atau bisa langsung? Oke, berarti ada 2 rute ya, Nak ya? Oke. Ya, Jadi ABCD ABCD. Oh, gimana sih maksudnya? Oh, ABCE, ABDE sama AE. ABCD, ABDE. Oke, sama AE. Yang ABCDE gimana, Nak? Dikali 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3 kali 2. Oke, terus Yang ABDE-nya 3 kali 2 kali 4. kali 4. Yang ininya 1. 1. Ini kenapa dikali, Nak? Yang warna ini kenapa dikali? Karena satu kesatuan kejadiannya. Oke, karena satu kesatuan dari A ke B dan B ke C dan kita harus terjadi semua ya. Oke, ini jam berapa jawabannya? Apa tuh Pak Mahmud Kasep? Ini jawabannya berapa? 18. 18. Yang ini berapa, Nak? 24. 24. Oke, terima kasih. Ini jawabannya 1 ya. Ini diapain? Dikali atau di darat? Di jumlah. Di jumlah. Oke, hasilnya berapa? 43. Kenapa di jumlah, Nak? Karena pilihan. Karena pilihan. Saya boleh ke sana, boleh ke sana, boleh ke sana. Oke, terima kasih Siva ya. Dan teman-teman yang lain tadi yang lewat chat juga sudah menjawab. Oke, terima kasih IPA 4 diwakili oleh siapa? Oleh Siva ya. Oke. Kita pelan-pelan dulu bentar. Ini teh kurang 2 ya. Oke ya. Oke. Nah, ini udah ketemu ya. Oke, kita lanjut ya. Makasih. Oke. Ini IPA 5, ini IPA 6 perwakilan. Yang lain bukan berarti nggak boleh ngejawab, silahkan. Ini bukan lagi nge-review ya pertemuan yang tatap muka kemarin. Tatapan kita efektif enggak gitu. Silahkan. Dari angka-angka ada kata kuncinya ya. Tatapnya harus tatap muka. Oh. Saya mau. Enggak. Sarapan. Oh, boleh. Iya, enggak apa-apa. Apa ramuannya? Mau jahe. Galian singset bukan sih? Wah, mantap. Makasih loh ya. Alhamdulillah seger. Seger pahit. Itu beli-belinya teh apa sih bahannya udah agak? Nyari. Beli di pasar. Oke, dari IPA 5 boleh dicoba diwakilkan oleh siapa boleh ya, silahkan. Biar nggak lama ya diskusinya, biar lanjut ke materi yang lain kan. Masih ada kan. Oke, Rio 16. Oke, kita save ya. Mau Rio aja. Boleh Rio, silahkan. Isi salah, Pak. Tadi Ya, saya apa-apa. kurang fokus. Nggak apa-apa, cowok kan memang selalu salah, nggak apa-apa, Nak. Yuk. Waduh, dalam banget. Sok, nggak apa-apa. Yuk, nanti kan dikoreksi sama tim perempuan. Oke, jadi kan bikin kayak 2 kotak gitu, Pak. 2 kotak, 2 slot ya. 2 garis ya. Terus? Karena ini ganjil, maka lihat yang bagian akhirnya. Yang bagian akhirnya diisi oleh bilangan berapa aja? Diisi sama 1, 5, 8, 9. 1, 5 sama 9. 9 aja. 7-nya enggak? 7, 9. 7, 9. Ya. Intinya ada 4. Ada ini 4. boleh sama kan, Pak? Nah, kalau boleh sama, saya ngambil di sini, ngaruh di sini enggak? Enggak ngaruh. Ini lebih dari berapa, Nak? Lebih dari 50 tuh berarti bilangan berapa aja yang diambil kepalanya? 5, 7, 8, 9. Oke, 5, 7, 8, 9. Ternyata ini 9 misalkan keambil di sini. Ngefek nggak ke banyaknya pilihan di sini? Enggak. Enggak, berarti tetap pilihannya ada 4.
4. Oke, terima kasih. Terima kasih IPA 5 diwakili oleh Rio Dino. Oke. Silahkan dari IPA 6 perwakilan boleh. Dari IPA 6 boleh siapa aja ya, bebas. Oke. Aku mau Pak, nyobain Pak. Ada Zafira, ada Gamal. Berarti Gamal dulu, Zafira kita save ya. Jawabannya kata Zafira 12. Oke, nanti setelah ini mungkin Zafira boleh soal yang lain, sekarang Gamal dulu. Support ya, support Gamalnya ya dari belakang. Ayo Gamal, ayo. Ya, silahkan. Ini berapa, Nak? Tuh kan senang banget padahal belum Itu support. sama, itu 5789. 15, ini 1579, ini 578. Itu yang kanan 1579. Oke. Terus ada yang diulang nggak, Nak? Iya. Nomor berapa yang Dipisah diulang? Pak. Yang mana yang dipisah? Ada Pak 579. 579 terulang ya. Berarti cara mecahnya 579 sama 1. yang paling penting cara mecahnya 579 sama 1. Oke. 1, 579. Terus apa lagi, Mal? Itu sama 5789. Itu sama. Terus? Yang di atas, yang di kirinya 4. Yang di atas. Oh, kamu mau yang di kiri dulu, bagus. 4. Terus? Yang di kanannya 1. Kanannya 1. Yang di sini? Itu 4. 4. Yang di kanannya 2. 2. Oke. Kalau 8-nya yang terpilih gimana? Nah, iya ya Pak ya. Mending yang ini dulu yang diisi ya. Kalau untuk kasus yang kanan dulu ya. Ini berapa? 3. Ini? 3 ini? Itu 3. 3 ya? 3 ya? Karena kan ada yang terambil 1 ya nggak sih? Oh iya benar Pak, 3. Oke. Hasilnya berapa tuh? 4 tambah 9. 4 tambah 9. 13. Oke. Ini tambah 1 ya. Pia ya. Kita ditipu. Oh, tipe, iya. Bagus, berarti saling koreksi, nggak apa-apa Gamal dengan Pia kan. Oke, bagus ya. Oke. Berarti review ya, berarti tatapan kita kemarin di sekolah efektif berarti ya, karena bisa menyerap dengan baik. Terima kasih Gamal, Pia, Siva, Rio ya, dan yang jawab lewat chat ya. Ada Riva, ada Rian, ada Rizky ya. Termasuk SMA Alfa Sentawi. Oke, tadi apa lagi? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, yang ini kayaknya kemarin udah ya. Kemarin ini udah, cuman ini hanya mereview aja. Teman-teman didiskusikan silahkan. Di soal itu ada 2 ya. 7 anak ditempatkan di 3 kursi atau 3 anak ditempatkan di 6 kursi. Logikanya pasti akan berbeda gitu. Nah, cuman kemarin itu katanya pilihlah slot yang paling sedikit gitu ya. Ini yang jadi slot, ini yang jadi slot. Jadi kalau ini cara ngebacanya gimana kemarin? Kursi dipilih, kursi diisi oleh anak. Kalau yang ini anak memilih kursi. Ya, jadi kemarin maka seperti ini kan perbedaan soal 1 dan 2. Slotnya itu bukan anak kalau nomor 1, kursi. Kursi 1 boleh ditempati oleh 7 pilihan, diisi oleh 7 pilihan anak. Kursi 2 oleh 6, kursi 3 oleh 5 pilihan anak. Gitu ya. Yang ini juga oleh sekarang jadi anak 1 memiliki pilihan 6 kursi. Ini 5, ini 4. Ya. Jadi akan menjadi berbeda secara logika, kalau secara perhitungan mungkin sah-sah saja. Oke. Kenapa harus disampaikan juga? Karena nanti ada soal yang memang membutuhkan cara berpikir gitu ya. Nah, termasuk yang soal yang ini, banyak cara 4 orang duduk berderet menempati 4 kursi. Berarti yang mau dipandang ya kursinya dulu boleh. Kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ini boleh diduduki oleh 4 anak, 3 anak, 2 anak, 1 anak. Khusus untuk kursi, nah dia mengingatkan jika tidak ada keterangan setiap kursi harus diduduki oleh 1 orang, enggak, itu udah sah, ini 1 orang 1 gitu ya. Jadi enggak ada yang diempong.
Jadi kita sepakati gitu. Walaupun di beberapa soal kan ada keterangan. Nah, soal selanjutnya ini tentang aturan berkelompok, aturan pencacahan berkelompok. Nah, jadi ini hari ini kita mulai diskusi dari ini. Jadi aturan pencacahan berkelompok. Nah, aturan pencacahan berkelompok idenya sebetulnya ada dua. Nah, jadi kita melakukan proses pengaturan, gitu ya, pengaturan di dalam pengaturan. Jadi kita tuh mengadakan pengaturannya 2 kali. Nah, oke, maksud pengaturannya 2 kali gimana? Pengaturan luar, pengaturan dalam. Nah, seperti apa contohnya? Kita contoh di sini. Ada Nani, ada Nana, ada Nanu, ada Nane, ada Nano, ada Neno. Neni, lupa. Duduk berjajar pada 7 kursi yang tersedia. Berapa banyak susunan duduk ke-7 anak tersebut jika Nani, Nanu, Nano harus selalu berdampingan. Hanya itu pembeda dengan soal-soal sebelumnya. Jadi ini ada tambahan. Oke, teman-teman ya. Nah, menempatkan 7 anak di 7 kursi, itu kan sama aja kasusnya 7 faktorial. Nah, sekarang ini bukan 7 anak. Kita anggap Nani, Nanu, Nano itu 1 anak. Ya, jadi lihat Nani, Nanu, Nano dianggap 1 anak. Berarti sebetulnya soal ini ada 2. Oh, oke, saya atur dulu yang bagian luar, atur dulu yang bagian dalam. Yang bagian luarnya saya mengatur berapa anak? 1, Nani, Nanu, Nano 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak sih? Mengatur 5 anak pada 5 kursi. Oke. Kan jadi gitu kan keterangannya. Oh, berarti 5 faktorial. Nah, yang dalam, lah Pak, kenapa dalam? Karena kan si Nani, Nanu, Nano boleh bertukar posisi lagi. Nani, Nanu, Nano, Nano, Nani, Nanu, terus dan seterusnya. Berarti di dalamnya itu ternyata 3 anak boleh memilih 3 kursi. Tapi yang berdekatan. Nah, jadi ini 2 kejadian. Saya mengatur luar dan, ada keterangan dan, saya mengatur dalam. Maka ini nanti dikali. Gitu. Jadi maka 5 faktorial, 3 faktorial. Nah, soal ini sih kata kuncinya biasanya berdampingan, selalu bersamaan, dikelompokkan. Jadi soalnya agak-agak jelas banget. Pak, kalau seperti itu bukankah? Nah, oke. Jadi ini ini berapa kursi sih sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nggak sih? 7 ya, Nak ya. Nah, 7 kursi, 1 anaknya itu dianggap 1 anak. Kursinya pun jadi kursi gede gitu. Nih, jadi ada kursinya tuh dianggap, bukan berarti dia duduk di 1 kursi di empong ya. Oke, yang nanya lewat chat ya. Nih, ada 1 kursi, ada kursi yang lain. Oke, ini kursi ceritanya ya. Oke, yang nanya lewat chat biar lebih jelas gini aja. Coba ya. Jadi jangan menganggap diempong lagi. Ini berapa? 1 lagi ya. Kursinya makin bagus. Nah, 7 kursi. Tapi kursi ini kan harus barengan khusus buat Nani, Nanu, Nano. Nani, Nanu, Nano. Nani, Nanu, Nano. Udah. Berarti kan mendudukan 5 anak nih. 1 anak tuh segede gini nih, blok gitu ya. Duduk nih. Padahal di dalamnya tuh ada 3 anak ini teh. Bisa diterima nggak? Bisa, Pak. Betul. Ya, benar. Jadi bestian si Nano teh gitu ya. Gua mah pengen bareng-bareng terus sama ini gitu. Jadi ya terserah itu mau alasannya misalkan bestian atau misalkan nggak pede kalau duduk dengan teman yang lain gitu ya. Kan bisa aja gitu. Nah, jadi intinya seperti itu. Ya. Oke. Istilah bestian ya. Lah terus apa hubungannya, Pak? Ya apa hubungannya? Nih, yang luar kita teh mengacak-acak 5 kursi pada 5 anak pada 5 kursi. Oke, ini dipindahin ke tengah yang ini kan. Tuh, biji cenah. Terus pindah lagi, gitulah do otak-atik gitulah ya ceritanya. Ini luar. Kalau dalam ngurusin urusan si Nani, Nanu, Nano. Lu mau duduk sebelah mana? Ya udah sebelah sini ya gitu. Ya. Oke.
Bisa diterima ya? Oke, kalau bisa diterima berarti besok kita lanjut ya. Oke. Nah, seperti ini. 2 buku fisika berbeda edisi. Nah, berarti 2 buku fisika berbeda edisi. Nah, 5 buku matematika berbeda edisi, 4 buku kimia berbeda edisi akan ditempatkan pada rak buku secara berjajar rapi. Kenapa ada keterangan ini? Teman-teman boleh diskusi sama teman ya, teman yang lain juga ya. Seperti layaknya Nani, Nano, Neno. Banyaknya cara menyusun buku tersebut jika buku sesuai mata pelajaran harus berdampingan. Nah, berarti pertama kita menganggap mengatur 3 buku gede tuh kan, 3 buku gede. Oke. Bapak kalau soalnya jadi gini, Nani, Nana nggak boleh duduk berdampingan. Gimana Pak? Kalau ada urutan jelasin materinya Pak. Oh iya, oke. Sip. Oke, nanti kalau Nani, Nana, Nanunya justru nggak boleh berdampingan karena ada slack mungkin ya, setelah bestian terus slack ya. Oke, nanti kita jelasin ya. Oke, mantap itu pertanyaannya. Nah ya udah, kalau yang ini berarti benar ngatur mereka dulu. Luarnya berarti berapa faktorial? 3 faktorial. Sedangkan dalamnya berapa? Ya ini, ngurusin si ini berapa? 5 faktorial. Matematika paling banyak bukunya ya. Di antara matematika, fisika, kimia kayaknya mungkin matematika ini favorit. Mungkin ini yang bikin, saya nggak tahu yang bikin soalnya gimana. Tapi buku matematik ini paling banyak. 5, ini 2, ini 4 gitu ya. Keduanya harus terjadi, mengatur luar dan mengatur dalam, maka perkara. Kita seperti tadi Siva bilang, Pak kan itu harus selalu bersamaan. Kalau harus terjadi keduanya berarti yaitu dan. Ya. Nah di pilihan ganda nanti jawabannya seperti ini. Ya nggak sampai ngitung. Nah pertanyaannya bagus tadi ya, gimana kalau misalkan si Nani, Nanonya udah nggak bestian lagi, ya udah nggak bestian lagi, jadi mereka harus pisah. Sebetulnya nanti kaitannya dengan komplement ya. Oke, kita lanjut dulu kalau nggak ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada pertanyaan itu nanti yang kalau mereka berantem kayak gimana nanti ya, agak di belakang dikit. Oke. Oke ya, mantap pokoknya pertanyaannya. Nah ini banyak cara 7 anak duduk berderet menempati 7 kursi apabila 3 orang tersebut selalu berdampingan. Apabila 3 orang selalu berdampingan. Nah ini pertanyaannya agak rancu ya. Apabila ada 3 anak yang selalu berdampingan kan berarti nanti kita bikin lagi 3 lagi. Ini agak rancu. Tapi mungkin 3 anak itu disebut aja yang tadi ya. Berarti pengaturan luarnya berapa? Boleh komentar? Boleh siapa aja boleh. Boleh Safa, boleh. Dari IPA 5. Boleh Irlo. Atau Tia. Pengaturan luarnya berarti saya menempatkan berapa anak di berapa kursi. 4 faktorial bukan Pak? 4 faktorial. Nanti kalau ada yang berbeda pendapat silahkan debat Rio ya. Ini kan bukan jawaban saya. Oke Irlo. Rio. Pengaturan luarnya berapa nak? Dalamnya. 3 faktorial mungkin. Oke, 3 faktorial. Oke. Jadi hasilnya 432 ya. 432 itu berapa? 7. 24. Oh 5 Pak. 5 faktorial. Kenapa 5? Saya lupa gak gitu. Oke, jadi ada 1 anak yang dimasukin lagi kan yang dianggap ini ya. Oke, jadi 5 ya. Oke, bagus. Nah gitu dong ya, sebelum di ini udah oh iya 5 Pak. Oke, ini 32 ya. Oke, aman lah kayaknya kalau soal kayak gini mah ya. Hasilnya kadang ada 126 padahal bukan di jumlah tapi di kali. Ya, 720. Oke, nggak ada pertanyaan kayaknya ya untuk soal yang kayak gini. Kalau ada pertanyaan jangan malu-maluin karena nanti akan banyak soal seperti itu ya. Silakan berkomentar lagi. Banyak cara duduk 3 anak dan 2 anak perempuan menempati 5 kursi ya. Tidak ada labeling perempuan laki-laki akhirnya mah. Ini mah hanya kasus ngapain diapain gitu. Silakan komentar dong. Yuk. Jangan sama-sama malu yuk.
Yuk jangan diem-dieman. Untung saya gurunya nggak tahu malu, jadi nggak diem juga. Kalau Zoom sama-sama malu, saya diem, kalian diem. 5 anak 5 kursi, Pak. Oke, 5 anak 5 kursi. Langsung beresin tas. 5 anak 5 Jadi kursi. 5 faktorial 5 faktorial. Berapa jawabannya? 120. 20. Kalau yang ini pengaturan luar, pengaturan dalam. Luarnya 2 faktorial. 2 faktorial dianggap 2 anak yang gede ya, laki-laki perempuan. Kalau dalamnya? Dalamnya 3 faktorial sama 2 faktorial. Oke, mantap. Hasilnya berapa, Nak? Tahu. 6 kali 4, 24. Ya, 24. Sip, terima kasih Taski. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ya Taski ya, dan teman-teman yang lain. Biar cepat, Nak. Nah, siapa yang bisa lihat soal ini? Ada nggak? Apa? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti kita skip ya. Oke, nah coba yang ini. Nah, ketua, sekretaris bendahara, dan 4 anggota partai tinggal kenangan akan duduk berjajar pada 8 kursi. Wah, coba gimana tuh? Maka banyak susunan berbeda yang mungkin terbentuk. Bikin yang luarnya dulu, Pak. Oke, yang luarnya dulu ya. Oke, yang luar, yang dalam. Yang luarnya menempatkan berapa anak pada berapa kursi? Luarnya 6, Pak. Oke, luarnya 6 apa? Oke. Berapa coba luarnya? Jordan, bagus. Kan itu 7 orang ya kan, Pak ya? 5 orang. anak pada 8 kursi, Pak. Berapa anak? 5 anak. Nah, coba. Jordan ini udah dianggap 1 anak ya. Berarti menempatkan 5 anak besar, menempatkan 5 pada 8. Nah, kenapa harus real dulu kalimatnya tegas? Karena soal-soal yang tersebar di luar biasanya simple. 7 anak disediain 7 kursi. 8 anak disediain 8 kursi. Sekarang lihat, 7 kursinya disediain 8. Nah, sekarang benar nggak 5 anak pada 8 kursi? Oh, harusnya 5 Kan pada disatuin 6. ya. Oke, jadi 5 atau berapa? Silakan. Iya, 5 bener. 5 anak pada 6 kursi, Pak. Nah, bukan 5, tapi 6. Coba resapi lagi, kan kursinya diikat. Si kursinya teh yang 3 itu dianggap 1 gitu. Kursinya juga jadi ya. Oke ya. Coba resapi dulu coba. Kenapa 5 anak pada 5 kursi? Sudah bisa diterima belum? Namanya dari mana? Oke, 6-nya dari mana? Taski boleh jawab, ada pertanyaan dari Fatia nih. Yang 8-nya 3 kursi, kan asalnya 8 kursi. Terus 3 kursi buat ketua sekretaris bendahara. Nah, ketua sekretaris bendahara itu dianggap 1 kursi. Jadinya 8-nya di 3-nya kan buat ketua sekretaris bendahara tadi. Jadinya 8 dikurangi 3, ada 5 kursi kan yang lainnya tuh. Nah, terus 1 kursinya lagi tuh ya yang punya ketua sekretaris bendahara. Jadi 6. Oke. Tuh, coba. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa diterima ya? Oke, jadi seperti ini. Jadi soalnya seperti ini. Ya. Jadi 6, siapa tadi? Tia tahu ya, 6 kursi. Berarti kalau kayak gini mendudukan 5 pada 6 kursi, berarti 5 slot apa 6 slot yang disediain? 5, karena yang paling sedikit kan yang 5 anak. Berarti anak ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Anak ke-1 bisa 6. Anak kedua punya 5 pilihan kursi, yang tadi, yang makanya logika yang tadi itu. Anak ketiga punya 4 pilihan kursi, ini 3, ini 2. Walaupun akhirnya sama aja sih ya. Jadi 6, 5, 4, 3, 2. Dalamnya berarti berapa? Taski, Jordan. Cuman ada 2 pilihan. Cuman ada berapa pilihan? 2. 2, oke. Kenapa nggak 3 faktorial? Soalnya
ketuanya kan harus di tengah. Jadi Oke. slot Jadi yang tengahnya 1. yang dalamnya itu bukan mengatur 3 anak, tapi mengatur 2 faktorial. Terima kasih. Nah. Oke. Oke, ada yang bisa diterima dulu? Walaupun jawabannya juga nggak ada, ya. Kan nggak apa-apa, yang penting idenya dulu gitu. Coba, bisa diterima? Akhirnya dikali. Jadi harusnya jawabannya berapa ini? 720, berapa? 72 berarti 1440 ya. Karena pada 8 kursi, mungkin maksud soal ini pada 7 kursi. Coba ada yang mau mendebat dulu? Silahkan diresapi sebelum kita lanjut, karena setiap soal harus ada logika yang bisa diterima dulu. Pak, itu tuh saya masih agak bingung. Kalau itu kan ada 7 orang, tapi duduk di 8 kursi gitu, Pak. Gimana, Nak? Itu kan ada 7 orang, tapi duduk di 8 kursi gitu. Ya. Iya, berarti duduknya di 8 kursi, bukan di 7 kursi. Berarti ada yang kosong, 1 kursi kosong atau? Jadi kursi kosong itu dianggap satu anak juga sebetulnya. Kalau pengen simple bisa jadi dipandang gini aja. Ketua, sekretaris, bendahara, 4 anggota, dan 1 anak bernama kosong. Nah, duduk di 8 kursi kan bisa gitu. Oke, Mas. Ya. Nah, logika-logika itu bisa dari pendekatan berbeda. Nah, coba nanti kalian kerjakan kalau menggunakan logika yang 8 anak kosong tadi. Ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, betul sekali ya, ada yang lewat chat, Pak, di antara itu berarti maksudnya di antara bendahara dan sekretaris yang penting berdampingan. Enggak, berarti definisi di antara itu diapit, di antara bendahara dan sekretaris. Sebetulnya kalau misalkan mereka dempet bertiga, kita saling berpelukan, itu kan di antara juga ya. Jadi sebetulnya memang kalimat di antaranya nggak terlalu jelas. Tapi jika kasusnya berjajar, di antara itu ya di tengah. Berarti kursi yang 1 nggak diisi tetap dihitung ya, Pak? Iya dong. Ya, misalkan tulisannya 3 diisi, yang 1-nya enggak. Kan gitu tuh. Kan gitu. Kan ada kasus kayak gitu ya. Betul nggak? Nah, coba seperti apa? Kan seterusnya gitu. Dan seterusnya ini ya, masih ada ya. Ada 4 kayak gitu. Dan ini pun nanti ada dikali lagi 3 kali 2 faktorial. Nah, seperti itu. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Nanti teman-teman jika masih ada 1-2 bingung, diskusi dengan teman ketika misalkan ada pemecahan masalah, Pak, ini kayaknya nggak gini deh. Boleh silahkan dikomunikasikan supaya clear gitu ya. Udah ya? Oke, ada yang masih nanya kayaknya. Pak, mau foto soal yang sebelumnya. Oke. Saya cuma melampirkan foto ini aja ya. Ini foto-foto yang ini atau gimana maksudnya? Tadi saya cuma melampirkan foto ini. Oh, memfoto maksudnya ya. Oke, saya GR berarti ya. Nah, silahkan. Yang ini mungkin ya. Yang ini bukan. Oke, udah ya. Sip. Oke. Nah, berarti tadi diskusi tentang pencacahan sudah selesai walaupun banyak banget ragamnya ya. Oke, nanti juga di metrik ada tambahan soal halaman di belakang karena nanti permutasi khusus, permutasi kombinasi. Nanti ada berarti beberapa juga soal yang kaitannya dengan. Karena ini menempatkan pada 8 kursi. Oke ya, kita lanjut ya. Teman-teman bagus pertanyaannya tadi, berarti Pak kursi kosong tetap dihitung. Nah, itu coba lihat ya. Coba kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang di kaidah pencacahan itu mengalami batasan dan ada yang memang gitu-gitu aja,
batasannya tidak terlalu banyak. Nah, itu terkadang bisa dikerjakan dengan cara lain, namanya permutasi dan kombinasi. Jadi ini kan bagian dari kaidah pencacahan sebetulnya, permutasi dan kombinasi. Nah, seperti apa sih permutasi kombinasi? Permutasi itu menyatakan banyaknya penyusunan objek-objek dengan memperhatikan letak atau urutan. Sedangkan kombinasi menyatakan banyaknya penyusunan objek-objek tidak memperhatikan letak dan urutan. Nah, coba saya mencoba bikin beberapa kata kunci ya, pembeda gitu. Mungkin kalau teman-teman punya lagi boleh. Kalau ini dengan memperhatikan letak urutan. Kalau ini tanpa memperhatikan letak urutan. Kalau ada dua kejadian katanya, AB itu akan berbeda dengan BA. Ini seperti apa nanti? Ada contohnya. Kalau yang ini, AB dengan BA itu dianggap satu kejadian. Rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Sedangkan rumus yang kombinasi ada pembaginya. Ini sebagai unsur-unsur yang dianggap satu kejadian. Jadi unsur yang dianggap satu kejadian ini. Dianggap satu kejadian. Nah, sebetulnya gitu. Pembuktiannya tuh nanti seperti itu. Ini dianggap satu kejadian. Nah, jika di soal, nah nanti kita coba soal-soalnya ya. Kata kuncinya kalau permutasi itu urutan. Misalkan, banyak cara menempatkan 5 anak pada 6 kursi. Misalkan, itu memperhatikan urutan. Menempatkan itu kan urutan. Terus banyak memilih anak untuk dijadikan sekretaris, ketua, bendahara. Itu kan memperhatikan urutan. Ngomongin tentang urutan. Melibatkan kategori juga. Jadi kalau ada labeling, kategori, misalkan ketua, wakil ketua, atau misalkan juara 1, juara 2, juara 3, itu fix permutasi. Nah, kalau kombinasi tanpa kategori, tinggal comot aja. Kalau kombinasi, atau hanya mengelompokkan. Gitu ya, hanya mengelompokkan. Seperti apa clear-nya nanti coba kita lihat ya. Kita contoh. Nah, kita lihat. Permutasi, nah ini ya, permutasi dan kombinasi adalah kejadian mencacah. Sama nih kesamaannya itu. Kesamaan permutasi dan kombinasi adalah mereka sama-sama mengambil suatu kelompok unsur dari suatu kelompok unsur yang lain. Nyomot berapa dari berapa. Itu clear dulu tuh. Nah, tapi perbedaannya seperti apa? Kita lihat nih ya. Seniman Gibran Lutfi, nah seniman itu ahli seni ya. Kan seni itu ada dua ini ya, ada dua sudut pandang. Seni itu benar-benar seni atau yang lain, seni yang lain. Nah, ini mah seni yang asli ya, ahli seni. Seniman Gibran Lutfi memiliki 5 warna cat. Oranye, hijau, ungu, merah, sama abu-abu. Berdasarkan teori, nah setiap 2 warna cat yang dicampur akan menghasilkan warna cat baru. Walaupun secara logika enggak juga kadang. Kadang hijau dengan ini misalkan warnanya jadi apa gitu kan. Kadang ada perbentrokan gitu. Nah, kita ngikutin aja yang secara matematisnya. Berapa banyak warna baru yang dapat dibuat seniman tersebut jika mencampurkan 2 warna dari warna yang tersedia? Teman-teman bikin hayalan dulu, ini memilih sesuatu dari sesuatu nggak? Memilih 2 cat dari 5. Ya clear, berarti memilih sesuatu dari sesuatu. Memilih 2 dari 5. Nah, ini akan dikerjakan secara kombinasi atau permutasi. Silakan teman-teman ambil misalkan hijau dikocek-kocek dengan merah. Nah, misalkan jadi apa? Misalkan jadi bala-bala gitu ya. Nah, saya nggak tahu warnanya berubah jadi warna apa tuh, hijau sama merah. Ya udah dikocekin ceritanya. Terus ambil lagi 2 lagi, merah tambah hijau. Kenapa ini dianggap ditulis 2 kali? Pengambilan pertama hijau, pengambilan kedua merah. Penyebutan pertama hijau, penyebutan kedua merah. Kalau yang ini pengambilan pertama merah dan hijau. Itu hasilnya tetap kan merah tambah hijau bala-bala juga. Berarti ini bukan ngomongin tentang urutan, bukan ngomongin tentang kategori. Karena kenyataannya merah hijau dengan hijau merah itu akan menghasilkan warna yang sama. Hanya mengambil sesuatu dari sesuatu tanpa kategori. Berarti ini mengambil 2 dari 5 secara kombinasi. Ya. Nah, dengan cara berpikir yang sama dan dengan soal yang nggak terlalu beda, Bu Suminten memiliki 5 kain berbeda warna cat. Nah, ini sama-sama warna cat, teman-teman. Ngomongin warna, tapi bisa jadi berbeda perlakuan. Setiap menggabungkan 2 warna kain berbeda, Bu Suminten dapat membentuk bendera umbul-umbul baru mungkin lah gitu ya.
Berapa banyak bendera umbul-umbul berbeda yang dapat dibuat Bu Suminten bila menggabungkan setiap dua warna yang berbeda dari 5 warna kain yang tersedia. Disclaimer-nya karena penyusunan benderanya hanya kayak gini katanya. Nah, berarti ketika kalian ngambil merah hijau menjadi satu bendera. Terus hijau merah sama aja nggak? Jadi satu bendera nggak dianggap sama berarti kan? Berarti pengambilan merah hijau dengan hijau merah berbeda. Maksudnya apa Pak? Sama aja. Mungkin ketika saya ngomong merah hijau, ini kiri, ini kanan. Jadi dikondisikan kayak gitu. Sedangkan kalau ngomongin ini berarti ini kiri, ini kanan. Kan berbeda jadi gambarnya. Jadi merah, oke, bendera merah hijau dengan bendera hijau merah kan berbeda. Merah putih dengan putih merah berbeda ya. Polandia dengan Indonesia kan berbeda. Nah, jadi kasus yang ini sama aja memilih sesuatu unsur dari 5 dengan cara permutasi. Kasusnya sama ngomongin tentang pemilihan warna. Tetapi ini ada pengkategorian kiri kanan. Mana kategorinya kiri kanan? Ya enggak? Kalau ini enggak ada pengkategorian, jadi kocek. Coba ada pertanyaan dulu enggak? Dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, berarti enggak ada, kita lanjut ya. Nah, katanya jika kita tuliskan warna barunya adalah sebagai berikut tuh. Ya, jadi ada seperti ini OH, OU dikocek-kocek jadi warna baru, ini dikocek jadi warna baru. Tapi OH, HO kenapa nggak ditulis? Karena pas dikocek dengan ini hasil warnanya tetap sama. Nah, kalau yang ini HO dengan OH beda. Beda penyebutan, kiri kanan berarti beda nanti warna benderanya. Pak, boleh lihat tabel yang tadi? Oke, boleh. Silahkan. Nah, jadi yang tabel yang ini lihat tanpa kategori. Mau pertama, kedua gitu ya, silahkan. Kalau yang ini melibatkan kategori. Tadi kalau bendera tadi kiri kanan. Di soal mah kelihatan sih biasanya nanti. Silahkan, ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Sudah? Yang mau lihat yang tabel ini sudah? Oke, sudah ya? Oke, sudah. Mau lihat soal yang tadi? Boleh. Ini ya. Silahkan ngomongin tentang warna menjadi berbeda selera antara kombinasi dan permutasi. Oke, kita coba ya. Soal di bawah ya. Oke, sudah berarti kayaknya ini ya. Nah, jadi seperti ini. Maka kalau tadi wajar ada memilih 2 dari 5 secara secara apa ini? Kalau ini secara kombinasi ya. Kalau ini memilih 2, C secara permutasi. Kalau ini kan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2, 3 faktorial. Ini pun sama sebetulnya 5 faktorial per 3 faktorial. Cuman ada pembeda, lihat. OH dan HO dianggap 1. Berarti ya, OU dengan UO dianggap 1. Jadi setiap 2 itu dianggap 1. Maka ada pembaginya 2. 2 faktorial. Kalau 3 berarti 3 faktorial. Jadi dibagi lagi kalau kombinasi. Ini untuk membagi unsur yang dianggap satu kejadian. Ya, teman-teman boleh di unsur yang dianggap satu kejadian. Dianggap satu kejadian. Kan jadi nah ini coba diskusiin kata-kata ini ya. Kalau misalkan teman-teman memang sering diskusi dengan teman-teman yang lain. Oke? Kita coba ya. Kita coba dulu. Nah ini ya, Ana, Bana, Cana, Dana, dan Eana akan diajak lari pagi oleh Pak Dodong. Banyaknya cara Pak Dodong memilih 2 anak dari 5 anak. Oke, memilih sesuatu dari sesuatu. Silakan komentar, kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Kombinasi, thank you. Oke. Yang kedua, dipilih anaknya sama. Permutasi. Permutasi, kenapa Taski? Ada yang jawab depan, jawab belakang. Berarti melibatkan kategori apa? Depan, Belakang. Oh, depan belakang ya. Jadi menempatkan 2 anak jok depan, jok belakang. Ada kategori ya. Berarti permutasi. Yang ini lanjut deh. Permutasi kombinasi. Boleh Taski atau yang lain silahkan. Kombinasi.
Kombinasi. Oke, kombinasi. 84. Oke, 4, 8 gitu ya. Tapi kombinasi atau permutasi? Coba. Permutasi. Permutasi Nah. karena ada 4 bendera tiang. Oke, kalau hanya banyak cara mengambil 4 bendera dari 8 bendera, itu ngapain? Itu kombinasi. Itu Kalau ini ada kombinasi. kata kunci apa? Kenapa Tiang. ini permutasi? Ada Kata tiangnya apa ya? kunci menempatkan. Nah, Oh ya, kuncinya menempatkan. menempatkan. Terima kasih Taski. Kalau kata Taski, menempatkan itu, kalau di bahasanya di permatematik lagi, ngomongin urutan kalau penempatan. Nah, jadi teman-teman ambil keyword-keywordnya gitu. Terima kasih. Silahkan komentar lagi teman-teman yang ini. Terima kasih ya udah banyak berkomentar. Mana yang yang password permutasi apa kombinasi? Permutasi. Oke, permutasi. Apa kata kuncinya, Nak? Berbeda. Berbeda. Oke, terus apa lagi? Password. Password itu ngomongin apa kalau kita kaitkan dengan tabel yang ini? Urutan. Oke, gitu ya. Loh, masa sih si Bapak ngebohong? Ya coba aja kalian ambil 2, 3, 4. Itu sama nggak dengan 2, 4, 3? Beda. Berbeda. Terus dengan 2 apa lagi? 3, 2, 4. Berbeda juga dengan teruslah apa nama gitu ya. Silakan, terima kasih. Yang ini kombinasi atau permutasi? Memilih. Kombinasi. Kombinasi. Terima kasih. Yang ini permutasi kombinasi. Permutasi. Loh, kok permutasi? Kenapa? Urutan. Kategorinya, Pak. Ada kategori, ada delegasi urutan. lingkungan kota ke masyarakat. Oke. Jadi kalau udah banyak-banyak kategori ya udah ini permutasi ya. 38. Terima kasih. Ya. Oke. Lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Terima kasih ya. Kenapa Mbak Paya banyak ngomong terima kasih ya? Itu kan apresiasi. Apalagi kemarin saya udah terima gaji ya tanggal 5. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini kayaknya udah pada clear nih ya. Oke. Nah, ini misalkan kalian suatu saat disuruh ngebuktiin soal, ngebuktiin rumus. Setiap rumus itu harus ngambil sekian-sekian gitu ya. Rumus energi terhimpun dalam persamaan berikut. Jika dibuat persamaan gitu ya. Jika dibuat persamaan yang mengaitkan dua bentuk energi, berapa banyak kaitan yang dapat dibuat? Berarti intinya berapa persamaan yang dapat dibuat gitu loh. Dari sekian ini. Coba mengambil berapa dari berapa? Kata kuncinya gitu dulu. 2 dari 4. 2 dari 5. 2 dari 5. Cerdas sekali mengambil 2 dari 5. 2 dari 5. Secara apa? Kombinasi. Berarti Taski misalkan mau ngambil rumus apa? Ambil 2 dulu. MGH sama setengah K delta X. Setengah K delta X ya, kuadrat. Mengambil ini dengan mengambil ini sama aja nggak? Sama aja. Berarti yang terbentuk itu oke ya sama aja. Berarti kalau sama aja kombinasi. Berarti berapa? 5 faktorial ya Taski ya. Terus berapa Tas? 2 faktorial. 2 faktorial. 2 faktorial, 3 faktorial. 3 ya. Iya. Berarti berapa? 10 per 10 ya. Nah, nanti mungkin kalau kalian ngambil yang teknik itu apalagi matematika fisika teori bisa jadi harus membuktikan 10 persamaan ini. Gitu. Ini kan apa? Rumus energi pegas ya. Ini energi apa? Gelombang. Ini energi kinetik karena berkaitan kinetik itu berkaitan dengan sesuatu yang gerak. Maka ada V. Ini berkaitan dengan benda yang memiliki ketinggian, maka ada muncul H. Kan keywordnya gitu. Ya, oke. Terima kasih ya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pembuktian atau dikaitkan dengan fisika, mengambil sesuatu dari sesuatu, ya bisa kombinasi, bisa jadi permutasi. Banyak kasus-kasus di pelajaran lain. Ya, kita lanjut coba. Oke. Nah, kalau zaman baheula ini tentu kan banyaknya bilangan yang disusun atas 2 angka berbeda. Zaman baheula mah 2 kotak ya.
Berapa? Diisi berapa kemungkinan ini? Berapa banyak bilangan yang bisa dipilih? 6. Ini 5. Nah, tetapi kalau dipandang sebagai permutasi, memilih 2 dari berapa? 6 secara permutasi. Hasilnya pasti 65 juga. Gitu. Silakan sekarang teman-teman bebas gitu. Kalau zaman dulu SMA saya sebisa mungkin pakai kaidah pencacahan karena takut salah, karena kata kuncinya sering-sering ketukar. Nah, kalau yang ini tentukan banyaknya bilangan yang tersusun atas 2 angka, berbedanya dicoret dari angka-angka ini. Berarti berapa nih? Kombinasi. Oh, kombinasi enggak? Coba. Mengambil berapa dari berapa? Harusnya Ambil 6. 6. 66. Nah, berarti saya mau menjawab ini sih, bahwa ternyata permutasi itu bisa digunakan jika unit-unitnya berbeda. Jadi ngomongin tentang yang berbeda gitu. Kalau yang Pak, terus saya bingung kalau soal-soalnya nanti nggak bisa ditebak di mana, ya sebaiknya pakai ini aja lah. Ya, nggak usah bilangan-bilangan gini selama nggak dideketin sama permutasi, nggak usah pakai ini aja. Kadang kan anak-anak nanya, Pak, kapan kita pakai ini, kapan pakai ini. Selama masih bisa pakai kaidah pencacahan yang umum aja. Karena kita takut ini kombinasi bukan ya, ini permutasi bukan. Ternyata pada kasus ini angka yang berbeda memilih 2 sih. Dari berapa? Dari 6. Tapi tidak terjamin dia secara kombinasi dan secara permutasi. Kan gitu. Ya, jadi kalau ini terjamin. Nah, jadi bisa disimpulkan nggak sih bahwa permutasi itu hanya bisa menghitung kejadian jika digitnya berbeda. Gitu ya. Maka kalau berbeda boleh pakai pendekatan permutasi, boleh. Kalau yang ini nggak harus pakai ini. Kalau ditanya lebih baik, mending dua-duanya pakai ini. Ya, biar clear aja. Terima kasih ya. Kita lanjut. Oke, ini seniman Gibran Lutfinya baru hadir. Oke, kita lanjut ya. Oke, silakan satu orang jawab perwakilan dari IPA 6 dulu, baru nanti 5 terus 4. IPA 6 dulu silakan. Siapa? Pak. Oke, Alif. Kasus nomor 1 kasus apa, Nak? Permutasi. Permutasi. Memilih berapa dari berapa? Pilih 4 dari 20. Memilih 1, 2, 3, 4. 4 dari 20. Secara apa? Permutasi. Permutasi. Kenapa? Karena ada kasus apa? Urutan. Ketua Urutan. Wakil Bendahara Kategori. Sekretaris. Oke. Berarti berapa, Mak? 20 faktorial per 16 faktorial. Berarti tinggal dicari 20 berapa? Kali 19 kali 18 kali 17. Oke. 16-nya udah dicoret. Faktorialnya yang nggak usah panjang-panjang. Makasih, Nak. Oke, yang ini? Kombinasi. Kombinasi. Memilih 2, hanya memilih 2 dari 20. Ada urutannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali yang satu misalkan mengikuti matematika geometri, satunya lagi mengikuti matematika apa gitu ya. Berarti kombinasi ya. Berarti 20 fak. Terus ini berapa? 18 faktorial kali 2 faktorial. Oke, ini berarti berapa? 20 kali? 20 kali 19 per 2. Oke, ini kalau bisa mah ini mah nggak usah dicari ya yang ribet mah ya. Yang gampang mah kita selesai. Makasih Ali. Oke, sekarang dari IPA 5. Ali, terima kasih sudah mewakili IPA 6. Dari IPA 5, boleh Alif yang milih atau boleh IPA 5-nya yang mengajukan diri? Kalau Alif yang milih. Apa aja, Pak? Hah? Apa yang milih aja. Oh, oke. Terima kasih. Oke, dari IPA 5 siapa yang mau? Ayo. Mau Faiz? Atau siapa silahkan. Yuk biar itu apa? Yang P, Pak. Oke, ngambil berapa? 9 per 3. Ngambil berapa? 3 dari 9. Nah, ya. P apa? Permutasi. Permutasi. Oke, ada urutan, ada kategori ya, 9 ya, 4. Ini berapa, Nak? 3. 6 Pak. 6 Pak. Oke, ini berarti berapa? 978. 987 ya. Oke. Hasilnya berapa? 7 kali 8, 6 kali 4. Yang ujungnya 4. Benar nggak? Coba.
Benar ya? Yang ujungnya 4, 504 kan. 84 mah agak kecil kayaknya. Terima kasih Faiz. Oke. Nah, ini sebelum ke IPA 4, coba kita analisis dulu. Kalau tadi kejadiannya ngambil sesuatu dari sesuatu, udah beres aja. Hanya satu peristiwa. Nah, ada kalanya kita memilih mengambil dua kejadian apa, dua kegiatan. Coba di sini ada kegiatannya ngapain, teman-teman? Bila akan dipilih dua pria. Nah, ini kita milih dua pria dulu. Kejadian apa, peristiwa pertamanya. Peristiwa keduanya milih dua wanita. Kan gitu. Tadi mah kasusnya cenderung tunggal, memilih sesuatu dari sesuatu, anak dari anak. Memilih warna dari warna. Kalau ini oke, Faiz, bagus Faiz. Coba Faiz mau komentar silahkan. Kasus Ini- pertama yang warna hijau, Faiz memilih siapa? 2/5 Pak. 2 dari 5. Pakai kombinasi. Memilih dua apa? Pria Pak. Oke, nggak apa-apa milih dua pria. Nggak apa-apa ya, memilih 2 dari 5. Secara apa, Nak? Kombinasi Pak. Kombinasi. Ini kejadian pertamanya. Oke. Oke, Ahmad Zaki kombinasi dan kombinasi. Terima kasih. Oke. Ahmad Zaki nih ya. Oke. Ini mengambil 2 dari 6 Pak. 6. Penghubungnya apa kata penghubungnya? Dua peristiwa ini harus terjadi atau pilihan? Dan Harus Dan terjadi, Pak. Alif. Terima kasih Dan. Berarti nanti ketika udah didapat kali dikali. Oke. Ya, dikali. Berarti 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Oke, 5, 4, 10. Teman-teman takut kecepatan, silahkan kalian banyak bertanya ya. Oke, ini berapa? 4 faktorial, 2 faktorial. Ada yang mau tanyakan dulu? Ini berapa nih? 15. Berarti banyaknya? Oke. Banyaknya sama dengan 150 lah ya. Oke. Terima kasih Faiz dan Alif sudah komentar. Kalau misalnya teman-teman bingung memilah kapan kejadian tunggal, kapan enggak kejadian tunggal, lihat aja tuh kan. Ini kan udah mulai muncul dan ini harus dilakuin, ini harus dilakuin. Nah, nanti ada nggak Pak yang satunya milih dengan cara permutasi, yang satu dengan kombinasi, kita cek nanti. Tapi ada pertanyaan dulu nggak untuk soal ini? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut. Terima kasih tadi Faiz sudah memilih 2 pria. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Coba komentar dulu. Kejadiannya kita harus memilih apa dan apa. Pelan-pelan. dari 2 diambil 5 dikali dari 2 diambil 5. Oke, bagus. Kenapa dipecah gitu? Karena ada 2 kategori yang berbeda. Oke, kalau ketua sekretaris, betul sekali Alif, ini ngomongin kategori. Gitu dulu ya. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, kalau ngomongin kategori, berarti cara pengambilannya harus dengan cara permutasi dong. Oke, berarti kata Alif, oke Pak, berarti kasus pertama yang warna apa? Yang warna kuning mengambil 2 kan, tuh kan buat ketua sekretaris dari 5 dengan cara apa Elif? Permutasi. Permutasi, terima kasih. 2 anggota itu kira-kira punya kategori enggak? Duanya punya. Kalau Duanya enggak. enggak. 2 yang sisanya enggak. Ya, kecuali ada anggota 1, anggota 2 gitu ya. Kalau ini enggak ada kategori. Berarti ini dibagi 2 kejadian, walaupun kelihatannya hanya memilih 4 dari 5 gitu. Oke, silahkan resapi dulu kalau ada pertanyaan, mohon nanya. Berarti memilih berapa Alif? Memilih 2 dari 5 cerdas, kombinasi. 2 dari 5 kombinasi. Ada yang mau komplain dulu tulisan Alif?
Di sini ada ruang buat berdebat loh padahal. Silakan dari IPA 4, dari IPA 5, dari IPA 6. Itu Pak, yang 2 anggotanya kan harusnya tinggal sisanya, berarti 3 orang. Jadi milih Betul. 2 dari Terima kasih 3. buat terima kasih sudah menambahkan jawaban Alif. Alif diterima masukan dari Taskina. Terima, Pak. Iya, jadi memilih 2 dari 3 yang tersisa yang nggak terpilih di sini. Oke, Pak, boleh nggak Pak saya milih 2 anggota dulu dengan cara kombinasi, terus nanti memilih 2 dari 3 dengan cara permutasi. Boleh, hasilnya sama. Ya. Ini kenapa? Ini selanjutnya apa dikali? Ya, ini 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial 10. Ini 3 faktorial. Ini sorry. Ini 20 ya. Nggak pakai dibagi 2 ya, sorry. Kalau yang ini 3 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial, 3. Berarti hasilnya 60. Itu nggak apa-apa Pak kalau 3-nya itu di P dan C tetap 5. Loh ya nggak apa-apa. Silakan aja coba. Hasilnya pasti sama. Jadi logika, kita coba mainin logikanya. Oh saya nggak mau milih ketua sekretaris dulu, pilih anggota dulu deh. Milih 3 dari 5. Dan, tuh ada dannya ya, memilih 2 dari 3. Kalau mau dibalik nih, dengan cara permutasi. Tadi Alif logikanya bagus, sudah nyampe. Ini kasusnya dibagi 2 Pak. Memilih ketua sekretaris, dia pemilihannya menggunakan ide permutasi karena melibatkan kategori, kalau ini enggak. Nah, setiap kalimat di matematik itu ada makna dan harus kita oprak-aprik gitu. Kelihatannya simpel padahal nggak sesimpel itu. Ya, oke. Coba satu soal, kita coba satu soal. Pak, itu yang fungsi dipilih 4 anak gimana Pak? Oke, pertanyaan bagus. Pertanyaan Riva. Lah terus fungsinya ini ngapain Pak dipilih 4 anak? Pecahan dong. Pecahan doang. Ini mungkin Riva ya, terima kasih Alif. Riva mungkin ini kelihatan akan terpakai kalau soalnya gini. Untuk dijadikan ketua, sekretaris, dan sisanya dijadikan anggota. Sisa itu kan untuk mengetahui sisa berarti 2, terus berapa? Ah kan gitu. Bisa diterima ya? Oke. Ada pertanyaan dulu? Silahkan, ada yang mau mendebat dulu? Ada masih banyak pertanyaan. Oh oke, ada yang nanya lagi. Pak, kalau ditambahkan di soal sisa satunya dikeluarin. Pak, kalau ditambahkan di soal sial. Oh, kalau udah ditanyain sisa mah berarti tetap memilih 3 dari 3 berarti nah. Gitu ya. Oke, Rizky, Pak, kalau milih anggota dulu hasilnya 30. Nah, silahkan coba mau dicek dulu nggak milih anggotanya dulu. Milih anggotanya berapa dari berapa? Milih anggotanya 2 dari 5 ya. Oke, ini hasilnya berapa? 5 faktorial 10. Oke, ini berapa ini tadi? Oke, 3 dulu ya, 32. Hasilnya 10. Terus memilih 2 dari 3 secara permutasi. 3 faktorial per dutu. Oke, jadi 3. Oke. Betul nggak? Atau di mana yang salah? 6. 3 kali 2. Jadi 6. Oke. Jadi berapa? 6. Yang mana yang kurangnya? 3 kali 2. Nah, 6 ya. Clear ya. Oke, bagus nah. Saya senang seperti Rizky. Dicek ulang. Takutnya Pak Aya lagi ngaco nih. Itu harus seperti itu. Karena kelemahan sistem pendidikan kita katanya gini. Profesor itu nggak bisa didebat. Jadi ketika mendebat, oh ya si mahasiswa itu nganggu. Itu yang bikin negara kita akhirnya tertinggal. Kesopanan harus, tapi mendebat, berdiskusi harus, bukan berarti kesopanan itu diam ya. Oke, makasih Rizky dan Taski, dan tadi siapa yang bantu saya jawab ya. Oke, coba deh satu soal yang ini biar clear. Nah, ada yang mau milih dulu anggotanya, boleh, ada yang milih dulu. Ini soal UTS tahun lalu, kalau yang tadi ini bikinan saya. Nah, ini yang UTS tahun lalu, silakan dicoba.
Perempuan juga boleh ikut berdiskusi ya. Tadi Riva lewat chat juga, Sal Siva juga ya. Oke. Najwa juga tadi. Oh iya, pertanyaannya tadi juga. Saya kasih waktu 2 menit deh ya. Silakan bantu jawab. Dari IPA 4 sekarang. Caranya sama kan Pak, hanya beda angka, caranya sama. Tapi cek dulu mana yang menggunakan cara permutasi, mana yang menggunakan cara kombinasi. Jadi di balik soal yang simpel itu ternyata ada pemecahan 2 cara pemilihan. Dari IPA 4 ya, siap-siap ya. Dari IPA 4 tuh ada Anissa, ada Dayita, ada Davina, ada siapa lagi? Banyak ya. Silahkan nyoba ya. Ada Najwa, ada Naila kemarin hadir kan. Ada Salma, mangga. Sofi juga, silahkan. Shakira juga. Ada 2 Shakira ya. Silahkan kalau mau nyoba ya. Atau Bondan, boleh. 1 menit lagi ya. Oke, terima kasih Rizky. Jawabannya tidak ada di opsi. Kita lihat ya. Nanti jawabannya yang lain. Terima kasih Rizky sudah memberikan komentar. Oke, ada jawaban yang berbeda nih. Saya salah ngitung ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja. Tuh, Faiz juga nggak ada di opsi. Tapi nanti kita lihat. Ada yang jawabannya 2400, ada yang jawabannya 5040. Kan alhamdulillah jadi berbeda nih. Oke, silakan dari IPA 4. Silakan siapa yang mau mencoba. Ada? Oke. Pak Riza Bondan mungkin mau nyoba. Bondan hadir. Dan kemarin kan Bondan belum. Halo. Punten Pak, mic-nya saya bermasalah. Oke. Bondan mau milih siapa nak untuk kerjain? Silakan. Bondan boleh klik. Oh, Hanif. Silakan Hanif. Hanif hadir. Hanif dipilih oleh Bondan untuk ngerjain katanya. Yuk, biar efektif. Hanif, bisa enggak? Ada Pak. Oke. Coba nak, silakan. Memilih berapa? Hanif yang sabar ya. Bondan mic-nya katanya bermasalah. Oke. Gimana nak? Milih berapa dari berapa dulu nak? Oke, Atfal terima kasih.
Oke, pelan-pelan aja. Atfal, Putris juga makasih. Raffi makasih. Faiz. 3 dari ini, Pak. 3 dari 10. Oke, bagus. Jadi kamu milih dulu ininya dulu ya, anggotanya dulu. 3 dari 10. Secara apa, Nak? Yang namanya permutasi. Permutasi. Oke, karena ada labeling ya, ketua, sekretaris. Dikali memilih berapa dari berapa? Ti 3 3 anggota ya. Dari berapa? dari 7 kan, Pak? Nah, dari 7 karena kan udah yang 3-nya udah diplot untuk ini kan. Secara per Kombinasi. kombinasi bagus ya. Oke. Ini 10 faktorial. Gimana lambang faktorial? Tanda seru. Nah, tanda seru ya. Oke, tanda seru. Seru. Ini berapa? 3, berapa? 7 ya? 7. Ada 3-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini berapa, Nak? 7, bawahnya 4 sama 3. 4 sama. Oh iya, 4 Neng. faktorial sama 3 faktor. Iya. Coba terima kasih, Nak ya. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, teman-teman sampai sini clear enggak? Yang lain? Oke, kita cek ya. Ini 10, 9. Ini boleh dicoret langsung sih ya. 8, 7, 6, 5, 4. 4 faktorialnya dibagi dengan yang 4 faktorial yang ini. 3, 2. Coret. Betul nggak seperti ini jawabannya? Silakan teman-teman yang lain komentar dulu. Benar nggak jawabannya? Benar, Pak. Benar ya. Jadi jawabannya berapa? Ada nggak di PG? Nggak ada. 25.000. Oke, 25.000 aja. 200. Oke, makasih ya. Nah, kan jadi bisa ngoreksi jawabannya. Sip, terima kasih. Kalau nggak ada berarti kita lanjut. Ya. Bapak si dipilih 6 anaknya nggak berguna lagi dong, Pak. Ya sebetulnya jadi apa? Kalau dari bahasa memang nggak efektif ya, benar nggak sih? Langsung gini aja, dari 10 anak dipilih anak untuk jadikan ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 anggota lain. Cuman saya nggak berani ngubah soal karena ini kan harus clear dari pembuat gitu ya kalau diubah-ubah gitu ya. Tapi ya artinya nanti betul sekali akhirnya kelihatan nggak berguna, nggak efektif gitu ya. Untuk kasus soal-soal seperti ini gitu ya. Oke ya. Terima kasih ya. Oke. Jadi fix ya 25.200 bener ya, jadi nggak ada jawabannya. Tapi tahun lalu muncul nggak ya ini teh? Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting dapat ya teman-teman ya. Nah, tadi ada yang 4.200. Idenya gimana tuh? Nah, jangan-jangan sama dengan pembuat soalnya tuh 4.200. Boleh komen di chat ya. Kenapa jawabannya bisa 4.200? Yang tadi 4.200 tuh. Ada jawabannya. Oke, saya tetap tunggu. Aku yang permutasi salah masukin angka. Oh, alhamdulillah ya. Salah masukin angka jadi jawabannya benar ya. Masukin berapa? Nah. Masukin aku yang permutasi salah masukin angka berapa masukin? 6. Oh, iya kayaknya bikin soal juga ini 6 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah kan tetap ada yang sehati ternyata kan. Oke. Jadi padahal 3 harusnya ya. Oke, sip, bagus. Terima kasih, Nak ya. Kan tetap kita tetap bisa belajar dari yang salah juga. Nah, ini tetap sama lah ya. Dari 6 kantong yang berisi 6 bola putih dan 5 bola hitam diambil 5 bola. Nah, banyak cara pengambilan sekurang-kurangnya terambil 3 bola putih. Nah, kata-kata kunci 5 itu jadi kepake.
Oke, ada yang mau komentar? Silahkan. Terima kasih tadi dari IPA 5 udah dari IPA 4 ya, udah diwakilin oleh siapa? Pak Riza Bondan dan diwakilkan oleh Hanif ya. Silakan yang mau komen ini dulu, komen dulu gimana? Sekurang-kurangnya 3 bola putih. Pecah kasus gimana? Silakan. Ada yang mau komentar? Pecah kasus open mic aja. Dari Rizky mungkin silakan. Oh, oke, Rian, Iya, Rizky. Oke, sekarang Rizky dulu, nanti soal yang selanjutnya Rian ya. Oke, terima kasih. Rizky dulu, Rizky gimana, nak? Sekurang-kurangnya tuh ngapain dulu berarti? Ya kan sekurang-kurangnya berarti bola putihnya bisa 3, 4, 5. Oke, berarti saya ngambil 3 bola putih dan 3 bola putih dan 2 buah hitam. 2 Karena yang diambil bola 5. hitam. Oke. Dan lo ya, dan. Berarti ini 2 kejadian ya, nak ya. Berarti ngapain, nak? Ngambil 3 dari mana? 3 dari 6. 6 secara Kombinasi. kombinasi dikali 2 dari 5. 5 secara kombinasi. Terus atau kan sekurang-kurangnya mah atau ini nggak harus ini terjadi atau ini yang terjadi berapa, nak? 4. 4 putih, 1 hitam. 1 hitam. Oke. 4, oke. Dari 6 C, 1 dari berapa? Dari 5 C ya. Gitu ya, nak ya? Iya. Oke. Terus 5 bola Putih. putih, 5 bola putih. Saja, kan sekurang-kurangnya. Nah, ini ngambil 5, hanya kasus mengambil 5 dari 6. Ya, ini secara logika aja udah jelas jadi 6 kemungkinan aja sebenarnya. Oke, terima kasih. Ini jadi berapa, nak? 15 kali 10. 150. Berapa ini? Berapa jadinya? 150. 150. Oke, Rian jawabannya E ya. Ini berapa? 65 dibagi 75 kayaknya. 65 dibagi 2. Yang ini. 15 dikali 5 ya. Berarti 75 ya. Ya. Yang ini 6. Oke, coba benar nggak hasilnya ujungnya 1. Mana yang ujungnya 1? 81. Benar nggak, Rizky? Iya, Pak, atau harus ditambahin? Oh iya, ditambahin kan? Ya. Kenapa ditambah? Karena atau pilihan mau 3 bola putih berarti hitamnya harus terjadi 2 atau gitu ya. Terima kasih Rizky ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Pak, itu kalau ditambah bukan jadi 231. Jadi 231. Oke, coba. Ini ada yang perhitungannya ada yang salah nggak? Nah, itu pertanyaannya. Coba Rizky, perhitungannya ada salah nggak? Takutnya saya salah ngitung. 75. Yang atas kayaknya 200, Pak. Yang atas berapa? 200. 200. Oke, kita pasin aja. Jadi sepakatnya berapa? 200 aja. 200 ya. Oke, terima kasih. 281. Terima kasih Jordan, Rizky, Awab, dan siapa tadi? Cowoknya Awab, cowok di belakang Awab tadi yang jawab juga ya. Kita lanjut ya. Sekarang Rian, boleh Rian. Terima kasih buat Rizky. Sekarang Rian. Masih ada waktu, nak. Alhamdulillah. Jadi nanti pas tatap muka kita hanya bertatapan aja karena materinya udah beres, tinggal latihan. Oke, Rian. Iya, Pak. Yuk, boleh, nak. Ngambil berapa dulu, nak? Ambil 2 bola putih, 2 bola hitam. Nah, tapi ini keterlaluan ya. Ininya 2, ininya 6 ya. 2 putih. Berapa hitam? 2 hitam. Oke. Intonasinya benar ya? 2 hitam ya. 2 hitam gitu ya. Tapi yang benar 2 hitam gitu ya. Oke. Berapa lagi, Rian? 3 putih, 1 hitam. 3 putih, 1 hitam. Oke. Terus? Sama 4 putih, Pak. Oh, cuman 4 ya, alhamdulillahnya ya. Oke. Cuman 3 berarti.
Oke, berarti berapa lagi nih, Nak? 4 putih aja ya. Oke. Terus ini berapa, Iya. Nak? Yang itu C26 dikali. Yang itu C26 sama C25 Pak. C25 ya. Hmm. Berarti berapa? 65, 15 kali? 150 Pak. Oke, 150 ya. Yang ini berapa? 3 berapa, Nak? C36 dikali C15. 36 kali C15. Berarti berapa? 65. 100 Pak. Berapa? 100 100. ya. Ini kan 5 ya. Ini berapa? 20 ya. Ini mengambil berapa, Nak? 4 dari 6 Pak. 6, berarti mengambil 2, 6. Berapa? Aduh, baterainya habis lagi. Berapa? Jadi 15 Pak. 15. Oke, terima kasih. Wah, saya baterainya kayaknya nggak ke bawah, Nak. Saya tadi kan mau mati listrik di asrama, buru-buru ke sini. Oh, bawa deh. Hasilnya berapa jadinya? 265 Pak. Oke, 265. Oke, teman-teman ada pertanyaan untuk kasih soal ini, kata kuncinya sekurang-kurangnya. Terima kasih ya. Oke, 265. Oke, ada pertanyaan lewat chat. Terima kasih Rian mewakili Pak 4. Ada pertanyaan nih. Pak, jika kasusnya banyak cara pengambilan jelas 4 bola putih ya tadi kan udah ya. 4 bola 2 bola putih dan 2 bola hitam misalnya. Itu mah jelas. Kalau sekurang-kurangnya ada kemungkinan ini. Nah, memang nggak ada rumus yang terlalu baku untuk kasus soal ini karena kan seni menghitung kemungkinan. Seni menghitung berbagai pilihan. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih tadi Rian, Rizky dan yang teman-teman yang lain juga ya. Masih ada waktu 6 menit, sebetulnya tinggal 2 materi lagi ya. Tinggal 2 materi lagi. Berarti beres, kita tinggal latihan-latihan soal saja. Tapi nanti teman-teman ini sebetulnya sumbernya saya ambil dari metrik. Ide-idenya pun tinggal teman-teman baca saja dulu. Berarti nanti pas tatap muka kita akan mengambil tentang permutasi n unsur. Ini udah sering banget kita lakuin. Memilih 6 dari 6. Memilih ini cuman diulang aja tetap dalam artian di recall. Walaupun teman-teman udah melakukan. Terus permutasi unsur sama. Dan satu lagi permutasi siklik. Beres kita ya. Nah baru nanti tinggal latihan-latihan soal yang akan ditambahkan di metrik edisi revisi. Gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sekian saja teman-teman. Ada waktu 6 menit lagi kayaknya akan kagok kalau ngebahas gitu ya. Tapi intinya mudah-mudahan teman-teman belajar sesuatu ya, belajar sesuatu dari hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita sudahi. Tadi TPS jadi belajar nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Oh, jadi lewat video aja? Enggak ada, Pak. Oh, video juga nggak ada ya? Oke, sip. Berarti kalau nggak ada waktu 5 menit, teman-teman silakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui sholat. Kita sudahi. Oh, ada yang nanya. Pak, wajah Bapak tidak terlihat. Oh iya, jadi wajah saya untuk saat ini, HP saya agak rusak, yang Samsung. Kamera yang bagus itu Samsung, kalau yang itu jelek wajahnya di zoom. Jadi asa gimana gitu ya, jadi wajahnya nggak saya tampilkan dulu gitu.